Halo, Shalom. Ya, saya senang ketemu kamu lagi di channel saya. Apa kabar? Saya berharap kamu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan ya. Bagi kamu yang baru pertama kali mampir di channel saya, salam kenal, saya Jimmy Henlistio. Senang ada kenal kamu di video ini. Ya, semoga ini bisa menjadi berkat buat kamu. Nah, hari ini saya mau bicara tentang Kristen yang gak basa-basi, atau apa sih sesungguhnya kekristenan itu. Ya, kita mau kupas kulit-kulitnya, kita bongkar dulu, tapi kita mau tahu nih apa sebenarnya aslinya kekristenan itu. Ya, kekristenan sejati itu apa sih? Kita nggak main-main lagi lah ya dengan kulit-kulit kemasan-kemasan ya, yang nggak esensi. Kita mau cari tahu apa sesungguhnya yang esensi dalam kekristenan itu. Oke, kamu siap? Ya, kasih judul aja lah ya. Real Christianity, atau kekristenan yang sesungguhnya. Amin? Kamu siap? Nah, teman-teman, kekristenan yang sejati atau kekristenan yang sesungguhnya sebenarnya bukan agama saja atau sekedar agama-agamaan. Ya. Bahkan gini, bahkan Yesus itu agamanya bukan Kristen. Ya, agama Yesus apa? Agama Yesus waktu itu adalah Yahudi, agama Yahudi. Lalu Yesus pun ketika datang ke dunia, dia tidak punya misi untuk membuat sebuah agama. Gak ada tuh perintah, yuk buat agama Kristen, pengikutnya banyak yuk. Enggak. Yesus datang intinya hanya untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik keselamatan bahwa dirinya adalah penebus dosa dan juru selamat bagi umat manusia. Amin. Nah, ya, jadi bukan sekedar agama. Kekristenan sejati bukan sekedar agama-agama. Kenapa agama? Karena memang kalau kita memiliki kepercayaan atau keimanan gitu ya, itu terdaftarnya dalam pemerintah jadi organisasi keagamaan. Itu aja sih sebenarnya, ya kan? Ngerti nggak? Ya, agama Kristen. Ya udahlah ya, kita dilabel agama Kristen. It's okay. Itu memang kotak-kotak dari manusia, agama yang lain, tapi kita agama Kristen. Ya, walaupun kita tahu hari ini bahwa bukan isu agama, tapi adalah Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Nah, selanjutnya kekristenan sejati bukan bicara sebenarnya tentang ke gereja, pelayanan. Itu bagus, itu harus. Ya, kita bilang kan jangan menjauhi ibadah-ibadah, ya kan. Lalu pelayanan itu bagus banget. Saya mendorong orang-orang pelayanan. Kalau belum pelayanan, ayo terlibat dalam pelayanan gitu ya. Tapi sebenarnya intinya kekristenan bukan itu. Itu boleh, tapi bukan itu intinya. Gitu ya kira-kira ya. Amin. Nah, lalu apa sih kekristenan sejati? Jawabannya adalah yaitu yang ada di sini. Hubunganmu dengan Tuhan. Yes. Kekristenan sejati itu sebenarnya bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan. Ya. Bagaimana sih hubungan kamu dengan Tuhan? Saya khawatir gini. Kita salah nih. Gini. Kadang-kadang kalau kita ngelihat orang yang sepertinya rajin pelayanan, rajin ibadah, memiliki jabatan tinggi di gereja, lalu kita beranggapan bahwa ini Kristen banget deh. Ini rohani banget deh. Ya. Wih, belum tentu. Jangan kasih tahu pemimpin-pemimpin gerejamu ya. Saya mau kasih tahu, belum tentu dia rohani banget, dia Kristen banget. Kenapa? Bisa nggak sih? Bisa aja. Kelihatannya rohani banget, rajin ibadah, 1 minggu 7 kali ke gereja, rajin banget pelayanan, tapi hatinya jauh dari Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Bisa nggak? Bisa banget. Kak Jimmy, mana ayatnya Pastor Jimmy? Ingat nggak? Saya belum kasih ayat dulu ya. Ingat nggak orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Ingat kisah di Perjanjian Baru zamannya Yesus?
Dia kalau ibadah duduknya di tempat yang paling depan, betul? Ya. Dan orang-orang ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang terkenal rohani. Rakyat kalau lihat mereka lewat gitu mungkin ya, widih, ini mah rohani banget. Tapi dengar baik. Yesus membenci ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Karena mereka mengutamakan kemasannya doang, kelihatannya rohani doang, dalamnya gak ada hubungan dengan Tuhan. Kelihatan rohani doang itu bahaya. Amin. Ya, saya gak pengen kamu traveling pikiran kamu lalu judgment. Oh, jangan-jangan pemimpin gerejaku kayak Kak Jimmy bilang. Jangan gitu pikirannya ya. Jangan gitu pikirannya. Ya, tapi saya mau jujur kasih tahu bahwa kadang tampilan luar itu memang tidak mempresentasikan apa yang di dalam. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa saya bilang ahli Taurat dan orang Farisi adalah jauh dari Tuhan? Karena gini, ingat nggak? Ketika Mesias datang, yaitu Yesus Kristus datang, ya, yang dijanjikan Allah itu datang, Yesus ini datang. Orang Farisi malah orang paling pertama, ya. Dan orang-orang Taurat itu yang paling pertama apa? Membenci Yesus. Halo? Bukankah harusnya orang-orang rohani ini orang-orang yang paling mengerti bahwa woi dia Mesias. Ikutlah Mesias, tapi enggak loh, malah saya berani bilang orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang pertama kali, yang paling kencang untuk merencanakan pembunuhan Yesus, merencanakan penyaliban Kristus. Ironi banget, bener gak? Ironi banget. Orang yang kelihatan rohani tapi rohana. Saya kesel gitu, saya emosi gitu. Bener gak? Orang-orang yang kelihatan rohani ternyata tampilannya doang, dalamnya kosong, dalamnya gak ngerti kehendak Allah, dalamnya jauh dari kehendak Allah. Harusnya dia paling ngerti dong kalau Mesias datang. Malah ini paling menyerang, paling menentang. Makanya Yesus menentang tuh orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Kita belajar sesuatu hari ini. Amin. Ya. Nah, Matius 15 ayat 8. Mulai ayat guys. Matius 15 ayat 8 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Perhatikan ini. Padahal hatinya jauh daripadaku. Oh my God. Bibirnya mempermuliakan Tuhan. Kelihatan orang-orang, kelihatannya rohani banget. Pelayanan, menyembah Tuhan, widih. Tapi Tuhan sendiri yang bilang, tapi hatinya jauh daripadaku. Oh my God. Saya ini adalah sebuah saya ini termasuk pastor, ya, pendeta di gereja, PDP di gereja. Ya. Mungkin jemaat umum melihat saya, wih udah pendeta. Pastor Jimmy udah pendeta nih, keren nih, pelayanan nih, punya channel YouTube rohani, khotbah nih, koordinator ibadah, ngajar bimbingan pranikah, ketua komsel, ya kan? Pelayanannya banyak. Guys, belum tentu loh, bisa aja. Kalau pelayanan saya banyak tapi saya jauh dari Tuhan, saya ini nol besar, sama aja. Nol besar. Jadi sekali lagi saya pengen bilang apa? Jangan tertarik dengan hal-hal luaran saja, tapi kita mengabaikan yang di dalam, yaitu hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Rick Joyner pernah bilang gini, banyak anak Tuhan terlalu sibuk dengan pelayanan, oh my God, sehingga mereka gagal intim dengan Tuhan. Sekali lagi, luarannya rajin banget, sibuk banget, kayaknya rohani banget, tapi ternyata nggak ada hubungan dengan Tuhan. Seperti main liturgian doang, ya, upacara keagamaan, ya, tapi hatinya jauh dari Tuhan, ya.
Perhatikan lebih utama yang di dalam. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, bagaimana doa-doa pribadimu, bagaimana keseharianmu dengan Tuhan, itu yang jauh lebih penting daripada sekedar tampilan yang di luar, guys. Tampilan kelihatan rohani itu menjijikkan. Ya. Cuman main agama-agamaan. Loh. Ini keras ya, kupingnya pada panas semua kelihatan. Ya, nggak usah main agama-agamaan. Tadi kita udah sepakat di depan bahwa Yesus datang bukan untuk buat agama. Ya, nggak ada itu buat agama. Sebenarnya Yesus nggak pernah perintahkan. Ya, tapi ya udah, kita terorganisasi ya dalam organisasi Kristen atau agama Kristen yang memang harus didaftarkan oleh pemerintah, resmi bukan ilegal. Gitu ya. Nah, selanjutnya juga jangan jadi Kristen katanya. Cuman dengar aja pendeta itu berbilang bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan luar biasa. Teman-teman kamu juga bersaksi, wah Tuhan keren banget, Tuhan menolong aku ada pengalaman dengan Tuhan. Kristen katanya, kata pendeta, kata teman kamu, kata ketua komsel kamu, kata teman-teman yang lain, Tuhan keren. Kamu ngalami nggak kalau ditanya gitu? Enggak. Itu Kristen katanya. Cuman dengar-dengar doang, nggak pernah ngalami pribadi dengan Tuhan. Apa saya jadi marah-marah ya? Enggak ya? Ya, oke. Ya, ini seperti Ayub 42 ayat yang kelima dikatakan, hanya kata orang saja aku mendengar tentang engkau, katanya doang. Itu dulu Ayub. Tapi perhatikan ayat selanjutnya ya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Guys, Ayub ngomong, dulu memang gue dengar dari kata orang-orang doang, Tuhan itu bagus, Tuhan itu keren, Tuhan itu berkuasa. Itu dulu katanya. Tapi puji Tuhan, setelah kejadian-kejadian luar biasa Ayub yang alami, Ayub malah justru mengalami Tuhan secara pribadi. Kadang-kadang teman-teman, Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya Tuhan benar-benar nyata dalam hidupmu, menyatakan dirinya melalui mungkin hal-hal yang tidak baik yang kau alami. Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan dirinya. Betul? Ya? Ya, kadang-kadang gitu sih. Tuhan izinkan masalah terjadi, itu tujuannya sangat baik untuk kebaikan kita, Alkitab bilang. Ya, jadi kita selalu siap, ya. Jangan ngomel-ngomel, jangan bersungut-sungut. Ya, selanjutnya, saya pengen kalau kamu jadi Kristen, jangan jadi Kristen katanya, tapi milikilah hubungan dekat dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, ngalami Tuhan. Guys, Tuhan bukan ada di hari Minggu doang, waktu kamu ke gereja, waktu kamu ibadah online mungkin. Tapi Tuhan itu nyata buat kehidupan kamu sehari-hari. Yuk stop main agama-agamaan, ya, tampilan-tampilan Kristen doang yang kayaknya rajin, tapi urusi yang lebih utama yang di dalam, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, bagaimana cerita kamu dalam sehari-hari bersama dengan Tuhan, itu guys. Ya. Gitu guys. Nah, ada pendeta ngomong gini guys, nanti ya, kalau kamu di surga, kamu akan kaget-kaget, terkejut. Oh, ya ampun, ternyata di surga yang punya kedudukan tinggi-tinggi, nggak expect kita. Ternyata orang-orang mungkin sederhana, yang nggak terpandang di gereja, yang nggak terkenal di gereja, yang nggak populer di gereja. Tapi dalam kehidupan mereka sehari-hari, orang-orang sederhana mungkin, tapi mereka punya hubungannya dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Amin. Saya pikir-pikir omongan pendeta ini benar juga nih. Tapi malahan orang-orang yang kelihatannya hebat banget dalam gereja, dalam pelayanan, mereka punya kedudukan yang biasa aja di gereja. Di surga. Kenapa? Karena tadi hubungan mereka dengan Tuhan ya kurang gitu. Hanya tampilan saja. Ya, lanjut.
Yuk ngalami Tuhan, yuk punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan dalam percintaan kamu. Percintaan itu ya pasangan hidup, ya kan? Dalam usaha pekerjaan bisnis kamu ada cerita Tuhan. Dalam kuliah studi sekolah kamu ada cerita dengan Tuhan. Libatkan Tuhan, ya. Dalam usaha pekerjaan karirmu ada cerita dengan Tuhan. Libatkan Tuhan. Tuhan itu nyata, Tuhan itu seru, Tuhan itu ngeri sedap. Kamu tahu nggak guys, Tuhan itu menginginkan hubungan. Menginginkan hubungan. Dia pengen hubungan yang dekat dengan engkau. Ya. Dalam Kejadian 5:22, ini cerita tentang Henokh. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Guys, dengar baik. Jadi Henokh itu bergaul dengan Tuhan ratusan tahun, 300 tahun lebih. Setiap hari dia bergaul dengan Tuhan. Keren banget gak sih kata bergaul dengan Tuhan, garis bawahi. Bayangin manusia dosa ini, berdosa kan. Biasa, punya banyak kelemahan. Tapi dikatakan bisa bergaul dengan Allah. Oh my God. Dan dengar baik, Henokh itu ya memperanakan Metusala, memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Artinya dia punya keluarga. Dan kalau dia punya keluarga, dia harus punya pekerjaan untuk membiayai, menafkahi keluarganya, anak-anak dan istrinya, betul? Jadi Henokh itu bukan pertapa yang gak nikah, yang menyendiri ke gunung gitu, bergaul dengan Tuhan, mengkhususkan diri dengan Tuhan. Enggak. Henokh seperti kita. Punya keluarga, bekerja. Tapi dengar baik, tapi Henokh bisa bergaul dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya kita pun, ya, orang biasa ini punya kesempatan seperti Henokh bisa bergaul dengan Tuhan. Ayo bergaul dengan Tuhan dalam keseharianmu, yuk. Ya, yuk bergaul dengan Tuhan. Lalu gini. Kenapa tadi saya bilang Tuhan menginginkan hubungan? Karena gini, ingat nggak? Ketika Henokh setiap hari bergaul dengan Tuhan ratusan tahun, akrab banget dengan Tuhan, sahabatnya Tuhan, intim dengan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan itu nggak tahan sama si Henokh untuk jauh-jauhan. Nok, gue nggak bisa hidup tanpa lu, Nok. Kita tuh kayaknya akrab banget, Nok. Udah, lu ikut gue ke surga. Lalu Henokh diangkat tanpa kematian, langsung masuk surga bersama dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan gemes sama Henokh. Tuhan gak bisa jauh sama Henokh karena hubungannya dekat banget. Keren gak sih? Keren gak? Makanya saya tadi bilang, Tuhan menginginkan hubungan dengan kita. Sebenarnya Tuhan menanti-nantikan kita untuk kita datang sama Tuhan. Hei yang jauh, yang hatinya jauh, yuk datangi Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Guys, boleh gak sih saya saranin? Kalau kamu doa ke Tuhan, sesekali jangan minta apapun. Kita nih ya, kalau datang sama Tuhan, segudang permintaan loh. Minta terus. Sebenarnya gak ada yang salah. Ya, Alkitab juga bilang, mintalah. Bener gak? Tapi gini, boleh gak sih sesekali kita fokus ke hubungan dengan Tuhan, bukan masalah-masalah kita. Tuhan, hari ini aku gak minta apa-apa. Aku cuman pengen mau dekat Tuhan. Aku pengen mau nyembah Tuhan tulus. Pengen nyanyi untuk Tuhan. Pengen menyenangkan Tuhan. Aku mengabaikan semua setiap keperluan dan kebutuhanku dulu lah Tuhan. Aku pengen Engkau. Aku pengen pribadimu. Mau? Sekali-sekali aku ajak gitu yuk. Aku ajak gitu maksudnya. Aku mengajak kamu sekali-sekali untuk doa seperti itu. Guys, Tuhan kita ini pribadi. Dia punya perasaan. Amin. Dia bisa disenengin loh. Dia bisa juga sedih loh. Nah, yuk senengin Tuhan. Dengan apa? Dengan doa-doa kita seperti itu. Ya. Udahlah, percaya saya. Kalau Tuhan disenangkan, itu banyak cerita di Alkitab. Tuhan gak tahan pasti memberkati kita. Beneran. Kita gak usah fokus sama berkatnya Tuhan. Kita fokus untuk nyenengin Tuhan.
Berkat itu pasti dilimpahkan. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu ingat gak ketika Salomo memberikan korban bakaran yang gede-gedean, yang sungguh-sungguh, yang bau-bauan bakaran itu menyenangkan Tuhan, tiba-tiba Tuhan datang sama Salomo apa? Mo, kamu minta apa? Aku kasih apapun yang kamu mau. My God. Tapi awalnya si Salomo ini nyenengin Tuhan dulu. Berkat itu pasti dikasih lah. Tuhan kita nggak Tuhan yang pelit. Amin. Ingat nggak ketika Abraham diminta Tuhan untuk menyembelih anaknya Ishak, Abraham melakukannya dan kayaknya Tuhan kagum, Tuhan senang, lalu Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Kejar menyenangkan Tuhannya. Ini salah satu inti dari kekristenan, guys. Hubungan dengan Tuhan yang menyenangkan Tuhan, hidup untuk Tuhan. Katakan amin. Guys, ngobrol sama Tuhan. Tuhan itu bisa ngomong. Bahkan Tuhan pengen ngomong banyak sama kamu. Tuhan menginginkan hubungan. Tuhan pengen deket, ngobrol, bergaul dengan engkau. Amin. Saya agak sedih ada orang-orang Kristen yang ngajar bahwa Tuhan gak ngomong lagi. Ngomong cukup di Alkitab. Enggak, guys. Kalau yang saya percaya Tuhan masih bisa ngomong. Bahkan Tuhan pengen ngomong secara pribadi. Ya, bisa lewat Alkitab, betul. Tapi juga bisa lewat suara Roh Kudus di dalam hati kita. Amin. Tuhan bisa ngomong. Ya, Tuhan bisa ngomong. Yang aneh itu bukan Tuhan ngomong kita dengerin. Wah, aneh banget sih, masa kita bisa dengerin suara Tuhan. Itu bukan aneh, itu biasa. Yang aneh adalah anak-anak Tuhan gak bisa dengar suara Tuhan, itu yang aneh. Tuhan itu disebut bapaknya kita, masa kita gak bisa dengar suara bapak? Ya, percayalah, Tuhan bisa ngomong, kita bisa mendengar, kita bisa bergaul, ngobrol dengan Tuhan. Ya, bagaimana caranya Kak Jimmy? Bagaimana caranya sih Pastor Jimmy saya bisa bergaul, mendengar suara Tuhan? Saya punya video-video sebelumnya, ya, cara mendengar suara Tuhan. Lalu ada lagi 3 suara dalam hidup kita: suara Tuhan, suara diri sendiri, suara setan. Ada lagi video 10 ciri-ciri suara Tuhan. Tonton itu semua. Nanti kamu akan bisa terbantu untuk mulai mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Ya, amin. Yuk. Nah, dalam keseharian kamu, selain kamu ngobrol, kamu juga dikit-dikit ngandalin Tuhan. Ya, tentang jodoh. Jodoh itu di tangan kamu, bukan di tangan Tuhan. Serius Kak Jimmy? Iya. Ini banyak yang salah. Katanya jodoh di tangan Tuhan. Kita itu dikasih kehendak bebas untuk memilih. Jodoh di tangan kamu masing-masing. Silakan pilih siapa yang kamu mau menikah. Memang sih detik itu juga Tuhan sudah tahu jodohmu siapa. Tapi bukan berarti jodoh di tangan Tuhan, tapi di tangan kamu. Kita punya free will, kehendak bebas. Dan itu malah yang bahaya, kehendak bebas. Kenapa? Karena kita salah milih jodoh. Karena kita pikirannya terbatas. Ya, karena kita nggak bisa milih dengan benar. Karena kita nggak tahu pasangan kita ini terbaik atau enggak. Nah, saya kasih tips untuk milih jodoh. Tuhan, pilihkan bagi aku ya. Saya nggak mau milih. Biarkan saya menikah hanya yang dari Tuhan saja. Katakan amin. Lalu, kamu bukan masa bodoh. Untuk mencari jodoh, kamu bisa apa? Ya, bergaul dengan banyak orang. Ya, jangan cepat jatuh cinta dulu. Lalu kamu harus berdandan dengan rapi. Nggak harus berlebihan, nggak. Tapi minimal bersih. Ya, nggak bau, rapi. Nggak mahal-mahal, bajunya juga boleh. Asal terlihat rapi. Lalu, selain itu, ya, jangan sampai kamu kucel, bau. Orang mah jijik gitu ya. Sorry kata nih. Ya, ayo tampil yang menarik secara fisik, karena tetap aja ada pengaruh orang itu ngelihat fisik secara mata kasat, ya. Nah, selain itu, apa yang menjadi kekuatan kamu, kelebihan kamu, potensi kamu, keluarkan, explore itu.
supaya orang-orang bisa lihat bahwa kamu punya kelebihan. Jangan sampai kamu nggak keluarin kelebihan kamu apa, orang-orang mungkin nggak mau karena ya manusia lah, ya. Lalu bergaul dengan orang banyak, lihat karakter mereka, ada yang bagus nggak, kira-kira doa terus dalam hati cocok nggak, itu dari Tuhan nggak, dan lain sebagainya. Itu cara cari jodoh, ya. Malah ngomong jodoh ya. Selanjutnya nggak apa-apa ya. Ya dalam usaha, dalam pelayanan, andalin Tuhan. Ya mungkin nih sejak pandemi kamu bingung mau kerja apa, doa dalam hati Tuhan. Aku kerja apa menurut Engkau? Guys, jangan kerja ngambil keputusan mau kerja apa sebelum doa dulu ya. Ayo andalin Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Tuhan, aku kerja apa ya? Setelah itu kamu boleh prepare, persiapan, maju terus gak apa-apa. Setelah doa, baru lakukan sesuatu. Jangan berani lakukan sesuatu atau melangkah sebelum kamu doa. Ya, dalam pelayanan juga, pelayanan apa? Gimana nih pelayanannya Tuhan? Terus andalkan Tuhan setiap hari. Dalam kehidupan kamu, dalam karirmu, di kantor mungkin, ya sekolahmu, ada cerita dengan Tuhan, gaul dengan Tuhan. Amin, amin, ya. Yuk kembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Itu tadi hal-hal yang cukup besar, perkara-perkara besar kamu ngandelin Tuhan. Juga perkara-perkara kecil guys. Dikit-dikit kembangin hubungan dengan Tuhan. Contoh nih, kamu gabut. Tuhan, aku gabut. Gabut tau gak? Gaji buta. Maksudnya lagi nganggur. Gak mau ngapa-ngapain satu hari. Lagi gak ada kerjaan. Tuhan, aku gabut nih. Engkau mau aku ngelakuin apa? Amin. Jalan aja. Simpel kan? Tapi kamu sudah melibatkan Tuhan. Ya, syukur-syukur nanti Tuhan jawab lewat telinga. Lewat telinga sih jarang, tapi bisa aja lewat hati. Gini Jim, lakukan ini Jim. Sering loh Tuhan ngomong. Ya, amin. Terus kamu mulai hal kecil, makan di mana Tuhan, aku beli makan di mana. Yuk kembangkan bergaul dengan Tuhan. Kamu tahu nggak, jadi sahabat, jadi gaul dengan Tuhan itu nggak hal-hal yang besar doang, tapi hal-hal sepele. Kita juga libatkan Tuhan, sahabat kita itu. Amin. Ya, selanjutnya ini loh, ada ayat, saya mau kasih ayat bagaimana di perjanjian baru Roh Kudus itu bisa ngomong. Ini ayat, catetin bila perlu. Nih, Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Perhatikan ini. Berkatalah Roh Kudus. Titik 2. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah guys, Roh Kudus, Tuhan itu bisa berbicara. Amin. Ini loh contohnya, Roh Kudus, berkatalah Roh Kudus, bla 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 bla. Itu saya percaya itu di dalam hati, di dalam, sebenarnya lebih tepatnya di dalam roh. Karena gini, Tuhan itu kan roh, ya kan? Maka kalau Tuhan berbicara kepada kita, ya, karena kita punya apa? Tubuh, jiwa, roh, maka penerima suara Tuhan yang roh itu adalah roh kita. Ngerti gak sih? Karena Tuhan roh, ngomongnya ke roh kita. Sebenarnya ketika Tuhan berbicara itu ke roh kita. Makanya kalau kamu mau dengar suara Tuhan, salah satunya juga harus kamu menyehatkan roh kamu, memberikan makan roh kamu sehingga rohmu kuat, sehat, bugar. Ketika Tuhan ngomong melalui roh kamu, kamu gampang menerimanya. Kalau roh kamu redup, kamu suka hidup dalam kedagingan, ya agak susah ya, repot. Kecuali Tuhan force banget, Tuhan mau banget ngomong, bisa. Ya bisa. Ya, lalu juga Tuhan beberapa kali ngomong kepada orang-orang secara audible atau terdengar telinga jasmani. Kalau saya belum pernah guys sama sekali. Yang sering dalam hidup saya Tuhan ngomong di dalam hati atau di dalam roh saya. Mau ini. Oke? Saya berharap kamu belajar sesuatu. Pak Jim, ayatnya kurang. Oke, saya tambah satu lagi. Bagaimana Roh Kudus bicara. Ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 11. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Nah loh, sekali lagi ya, Roh Kudus berkata-kata. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Guys, sekali lagi ayat ini kasih tahu kita bahwa Roh Kudus itu berbicara.
Roh Kudus masih berbicara. Sampai hari ini Tuhan masih ingin dan terus ingin berbicara, bergaul sama kamu. Katakan amin. Ya, sekali saya mau bilang, saya mungkin sudah dilantik jadi pendeta PDP. Saya pelayanannya cukup banyak. Mungkin di gereja saya tergolong dipandang orang-orang rohani. Tapi kalau saya nggak punya hubungan dengan Tuhan, secara pribadi, hati saya jauh dari Tuhan, itu semua seperti sia-sia. Tuhan menginginkan hubungan yang dekat. Kekristenan itu bicara tentang hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, bergaul dengan Tuhan keseharian, ngobrol dengan Tuhan, menjadi sahabat Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan pelayanan, dalam segala hal aspek kehidupan kita sehari-hari, kita bergaul dengan Tuhan, kita libatkan Tuhan. Ya, mungkin orang lain di luar nggak bisa lihat, tapi di dalam kita punya dekat dengan Tuhan, kita punya hubungan yang dekat dengan, intim dengan. Itulah inti kekristenan, bukan sekedar agama, pelayanan, kelihatan rajin ibadah, yang kelihatan luarnya doang, tampilannya doang, generasi tampilan nih, bukan. Tapi yang di dalam, bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan. Nah, selain itu, kekristenan sejati juga bicara tentang ya, bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita taat kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita hidup semau-maunya? Guys, kekristenan sejati juga bicara tentang ketaatan. Kenapa? Karena gini, bohong kalau orang bilang kamu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, percaya Tuhan sungguh-sungguh, kalau hidupmu masih seperti orang dunia, masih tinggal dalam dosa, melakukan dosa, itu pasti perkataannya bohong kalau dia percaya Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidupnya dijaga, dia jaga kekudusan, dia jaga hidupnya untuk gak berbuat dosa. Dia gak mau melukai Tuhan, dia gak mau membuat Tuhan sedih. Hidupnya dipaksa untuk menyenangkan Tuhan, untuk taat kepada firman Tuhan. Amin. Jadi, bagaimana dengan hidupmu? Apakah hidup kita sudah taat kepada firman Tuhan? Ya. Oke, teman-teman semua, saya pengen berdoa buat kamu supaya kita lebih intim dengan Tuhan, lebih punya hubungan dekat dengan Tuhan, bukan hanya agama-agama Kristen atau kemasan-kemasan doang. Amin. Yuk berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Dalam nama Yesus, Tuhan, mulai hari ini kiranya Engkau tarik mereka lebih dekat dengan Engkau. Mereka boleh bergaul dengan Engkau dalam keseharian hidup mereka. Biar mereka nggak tertarik lagi lah Tuhan dengan hal-hal yang hanya tampilannya doang Tuhan. Ya, kelihatan rohani tapi dalamnya kosong. Biar hari ini mereka punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Roh Kudus, hamba juga berdoa kiranya Engkau bekerja dalam kehidupan mereka. Untuk Engkau mulai bergaul dengan hidup mereka. Tuhan, Roh Kudus, Engkau bekerja lebih nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Berbicaralah lebih banyak kepada mereka. Tuhan, Roh Kudus, tolong hidup mereka. Biar mereka ngalami Tuhan secara pribadi. Mereka benar-benar ngalami Tuhan itu nyata buat kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kamu. Bahwa kekristenan bukan hanya tampilan luar, tapi apa yang di dalam. Tuhan Yesus berkati. Nggak mau mati. Manual aja ya, sorry ya.